Shalom, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini sungguh luar biasa Tuhan jadikan buat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki gerbangnya dan memasuki rumah ibadahnya dengan hati yang penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita terlebih dahulu mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita akan memberikan penghormatan kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, agar seluruh bangsa-bangsa mengenal Engkau dalam hidup kami. Jadikanlah kami rumah doa-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku
Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Engkau Tuhan gunung batu kami, kota benteng keselamatan kami. Engkau Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 18 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 4 sampai dengan 6. Untuk pemimpin biduan dari abdi Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku." Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selidikilah hati kami ya Tuhan, agar kami sungguh berkenan hidup di hadapan-Mu. Dan biarlah kehidupan kami itu memancarkan kasih-Mu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 15. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kami telah menerima berkat kasih karunia yang datang dari Tuhan. Kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memperkenankan kami untuk ada, untuk menjadi umat Tuhan, untuk terlibat di dalam karya Tuhan, dalam kehidupan ini. Setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memperkenankan kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan juga memberkati, merahmati abdi-Mu ini untuk menjadi sarana penyampaian firman Tuhan kepada setiap umat-Mu yang mendengarnya. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada khotbah pada saat ini kita akan belajar di dalam Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 15. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 15. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 15, yang dimana berjudul dipenuhi roh untuk memuliakan Tuhan. Dipenuhi roh untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membicarakan kehidupan Tuhan, pelayanan Tuhan, tidak bisa dilepaskan dengan Roh Kudus. Tidak bisa dilepaskan dengan karya Roh Kudus. Jika kita membaca di pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13, yang dimana perikopnya berbicara pencobaan di padang gurun, maka kita bisa memahami bahwa Tuhan mendapatkan pencobaan di padang gurun. Pencobaan dilakukan untuk menjatuhkan Tuhan. Tetapi ayat 13 dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mundurnya iblis tidak berarti selesainya aktivitas dia, tindakannya untuk menjatuhkan Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, di dalam pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun, ada suatu peranan yang tidak dapat dilepaskan, tadi saya katakan adalah karya roh, kuasa roh, dari kata dunamos, kuasa roh. Tetapi kuasa roh ada suatu penambahan suatu kata, yaitu dipenuhi. Dipenuhi. Jika kita melihat ketika Tuhan dibaptis, dan kemudian ada turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, maka
ingin menunjukkan bahwa dipenuhi orang yang ada di mana roh itu tinggal di dalam orang tersebut. Maka ayat 14 dikatakan dengan benar dalam kuasa roh. Dalam kuasa roh. Jadi setelah godaan ini kuasa roh tidak hanya melepaskan diri. Roh Kudus tidak hanya undur meninggalkan. Roh Kudus tidak hanya ada ketika Tuhan bertarung. Tetapi Roh Kudus tetap menyertai Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Dalam sepanjang perjalanannya. Dalam sepanjang karyanya. Sampai dikatakan kembalilah Yesus ke Galilea. Maka dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang menyertai Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang menyertai di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah ketika Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh itu memimpin Tuhan, apakah Roh itu juga yang memimpin kehidupan kita? Apakah Roh Kudus itu juga yang memenuhi kehidupan kita? Ini yang menjadi pertanyaan sulit. Pertanyaan yang harus terus-menerus kita lakukan terhadap diri kita. Apakah Roh Kudus itu memenuhi hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Memenuhi hidupku sampai sekarang ini. Sampai di masa yang akan datang. Ingat Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13 dikatakan, ya, iblis itu telah mundur daripada Tuhan Yesus Kristus. Ingat ada kata selanjutnya yang tidak dapat dipisahkan. Yaitu menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Persoalannya dengan kita adalah bagaimana kita dengan Roh Kudus itu. Apakah Roh Kudus tetap di dalam kehidupan kita? Mungkin ya. Kiranya ya, bisa jadi ya. Tetapi bisa jadi juga Roh Kudus tidak memenuhi hidup kita. Kalaupun ada dalam diri kita, dia tidak memimpin kita. Kita tidak di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan yang seharusnya kita sembah juga. Apa buktinya? Kita bisa melihat di dalam diri kita apa yang telah kita perbuat terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Apakah kita hidup di dalam kesabaran? Kita tidak mudah marah. Kalau kita melihat orang lain salah langsung kita marah. Ada orang lain merugikan kita, tidak membuat hati kita nyaman, kita langsung memarahi dia. Kita ingin merugikan orang lain juga, kita mencari keuntungan orang lain. Sehingga orang lain mengalami kerugian. Kita menekan orang lain. Kita egois untuk kemampuan kita sendiri, untuk kesenangan kita lah. Kita lihat apa yang kita perbuat sehari-hari. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Memiliki kemurahan hati, memiliki kebaikan, belas kasihan kepada orang lain. Kita bisa mendisiplinkan diri kita, termasuk orang lain di dalam setiap program-program kehidupan kita. Kita mau seperti apa, kita taat, kita sesuai dengan schedule. Tetapi janganlah schedule yang kita buat itu membuat kita menjadi kaku,
terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, yang memimpin kita. Dia adalah Tuhan yang dinamis. Dia yang akan mengarahkan hidup kita. Dan dalam banyak hal kita sampai tidak mengerti, kita tidak mengetahui Tuhan ingin membawa kita ke jalan yang seperti apa, ke masa depan seperti apa. Di dalam keluarga kita bagaimana Tuhan ingin berkarya, kadang kita harus meniti satu persatu langkah demi langkah dalam kehidupan kita. Dan di situ juga Tuhan menuntut kepercayaan dalam hidup kita untuk terus berpegang kepada Tuhan. Untuk terus berpegang kepada dirinya. Mendengar suaranya. Jika kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang tak terbatas, bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kuasa itu nyata dalam diri kita? Apakah di dalam kehidupan kita ini telah memperlihatkan suatu hubungan yang harmonis antara Tuhan dengan kita? Atau kita hanya melakukan aktivitas dalam kehidupan ini seperti orang-orang pada umumnya? Kerja ya kerja, makan ya makan. Tanpa kita harus bergaul, kita mendengar suaranya. Tuhan, Engkau menginginkan apa kepada diriku, kepada saudaraku, kepada anak-anakku, kepada orang tuaku, kepada teman-temanku, dan lain sebagainya. Apakah kuasa roh Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Karena dikatakan, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Orang-orang melihat perbuatan kita, Bapak Ibu, seperti orang-orang melihat apa yang telah Tuhan lakukan dalam kuasa roh. Dan ingat di ayat 15 dikatakan, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Jadi apa yang Tuhan lakukan membuat orang memuji Dia. Membuat orang mengagungkan Dia. Dengan demikian, ketika kita melakukan perbuatan kita, apakah orang-orang memuji kita? Ataukah orang-orang mengagungkan kita? Jika pengagungan itu, pujian itu tidak tertuju kepada Tuhan, maka kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat dikatakan bahwa di sini semua tertuju kepada Tuhan. Jika itu tertuju kepada Tuhan, maka jika kita adalah gambaran dari Tuhan, penyataan dari Tuhan, maka segala pujian, pengagungan yang orang-orang arahkan itu kepada kita, itu tujuannya membuat orang itu kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Jika orang-orang di sekeliling kita, lingkungan kita, mengatakan hal-hal yang buruk, maka itu menjadi suatu perenungan kita untuk kita memperbaiki diri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kita belajar setiap saat untuk melihat, awas, kata Bang Napi, awas, awas, gitu. Awas. Kita berawas-awas. Kita waspada terhadap sikap kita. Kita harus bisa mengontrol kehidupan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan membuat orang lain tidak memuji Tuhan. Membuat orang lain tidak mengagungkan Tuhan. Biarlah pengagungan itu tertuju kepada Tuhan. Karena disitulah
dalam kuasa Roh, orang-orang terarah kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya perenungan ini menjadikan kita untuk kita lebih waspada dalam kita berbuat. Langkah demi langkah kita menjaga perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu untuk mengajar kami hidup menjadi umat yang seturut dengan sekendak kepada Tuhan. Biarlah setiap kami dipenuhi oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Biarlah setiap kami dipimpin oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Sehingga setiap karya dalam kehidupan kami, setiap perbuatan kami, setiap tindakan kami membuat orang lain memuji Tuhan, membuat orang lain mengagungkan Tuhan. Siapakah kami yang ada di dunia ini, Tuhan? Kami adalah abdi-Mu, kami adalah pelayan-Mu, untuk melayani setiap pekerjaan Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau belajar, ya Tuhan. Kami mau belajar, dan penuhilah kami dengan Roh-Mu. Mampukan kami, Tuhan, sehingga karya itu menjadi sungguh-sungguh nyata. Rencana Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat.
Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa, kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, hanya dengan doa dan ucapan syukur kepada-Mu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah, itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi, baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau, sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami, berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami, untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada, sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami, terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu, baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru
yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Rangkaian ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still.